Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita nikmat bisa bangun sebelum subuh untuk melaksanakan amaliyah yang mulia, yaitu salat subuh berjamaah. Maka nikmat ini adalah nikmat yang besar. Karena dengan salat insyaallah Allah akan menambahkan pahala buat kita. Dengan qiyamul lail yang kita lakukan sebelum salat subuh, insyaallah akan meningkatkan derajat kita. Karena qiyamul lail itu termasuk cara untuk meningkatkan derajat dan maqam yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Fatahajjad bihi nafilatan lak, maka bertahajudlah nafilatan lak, sebagai amalan nafilah sunnah untukmu yang melakukan salat. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, agar Allah mengutusmu, menempatkanmu di tempat yang mulia, terpuji. Jadi qiyamul lail ini salah satu cara untuk meningkatkan maqam kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai hari akhir nanti. Kita sekarang berada di Raudhah min Riyadhil Jannah. Kita sekarang ini berada di taman-taman surga. Ketika itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, yang dimaksud dengan taman-taman surga itu bagaimana?" Rasulullah mengatakan, halaqad dzikri, atau kumpulan orang yang zikir, itu termasuk Raudhah min Riyadhil Jannah, yaitu taman-taman surga. Nah, kita ini berada di taman surga. Ustaz, kita nggak ngerasakan ini kok, nggak ngerasakan indahnya pemandangan. Iya, tapi maknanya kita berada di taman surga. Bukan rasanya, bukan zahirnya, tapi maknanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti kita berada di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekarang ini. Kita berada di tempat yang memang orang-orang lain ingin datang ke sini. Karena taman surga itu dambaan setiap orang nanti di hari akhir. Dan inilah di halaqah zikr, atau tempat perkumpulan zikir. Dan zikir ini tidak hanya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, akan tetapi ta'lim juga termasuk zikir. Mengkaji kitab, membaca Al-Quran termasuk zikir. Jadi zikir ini maknanya sangatlah luas. Selanjutnya
kita mengkaji tentang babu al-adzan, masih bab adzan, yaitu tentang keutamaannya. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang keutamaannya. Sekarang kita bahas sebab-sebab disyariatkannya. Tapi sebelum melanjutkan sebab-sebab disyariatkan adzan, kita akan jelaskan sedikit tentang keutamaan orang yang adzan. Disebutkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu fil adzan was-saffil awal, lau ya'lamun nasu ma fil adzan." Seandainya manusia tahu pahala dalam adzan tersebut dan juga di saf yang pertama. Jadi ada dua amaliyah. Seandainya orang tahu tentang pahala adzan dan juga pahala yang berada di saf pertama, disebutkan di situ, "Tsumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu." Dia tidak mendapatkan saf depan atau adzan kecuali harus ikut mengundi, diundi, maka mereka akan ikut mengundi. "Walau ya'lamuna ma fil tahjir lastabaqu ilaih, walau ya'lamuna ma fil utma was-subh la atauhuma walau habwan." Masya Allah, seandainya mereka tahu tentang sholat malam dan sholat subuh berjamaah, maka mereka akan rela datang ke tempat tersebut dalam kondisi habwan, merangkak. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa mereka sangat atau rela datang ke masjid walaupun dengan merangkak atau ngesot? Karena tahu pahala jamaah sholat subuh. Hadirin yang dirahmati Allah dan juga pahala adzan. Sebab-sebab disyariatkan adzan. Jadi adzan itu ada sababu wurudnya, ada hal-hal yang menjadikan adanya adzan tersebut. Penyebabnya, faktor-faktor penyebab adzan itu ada. Kapan terjadi? Di tahun pertama Hijriyah. Jadi setelah hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun itu. An-Nafi', dari Nafi', anna ibn Umar kana yaqul, Abdullah ibnu Umar, ini salah seorang sahabat putra Umar bin Al-Khattab. Beliau ini termasuk ulamanya para sahabat. Abdullah ibnu Abbas juga ulamanya para sahabat. Abdullah ibnu Mas'ud juga ulamanya para sahabat. Abdullah ibnu Umar juga ulamanya para sahabat. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, mereka bertiga ini disebut abadillah, jamak dari kata Abdullah, abadillah. Dan mereka ini ulamanya para sahabat. Sahabat itu manusia yang terbaik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni, sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman itu zamanku, yaitu zaman sahabat. Dan di zaman sahabat itu ada ulamanya. Di antaranya adalah Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan terkait tentang adzan. An-Nafi' kana yaqul, kana al-muslimuna yajtami'una fayatahayyanuna as-salah. Jadi di awal-awal Islam, orang-orang muslim atau para sahabat itu dalam melaksanakan sholat mereka mengira-ngira, tidak ada panduan yang pasti. Jadi mengira-ngira sudah waktu sholat atau belum ini ya, sudah waktu sholat atau belum ini ya, karena tidak ada adzan. Jadi mereka mengira-ngira mau datang ke masjid sudah adzan, sudah masuk waktunya atau belum ya. Jadi
Mereka mengira terkait waktu azan. Walaisa yunadi biha ahadun fatakallamu yauman fi dzalik. Tidak ada yang mengomandoi atau menginfokan bahwa waktu sholat sudah tiba. Nggak ada. Jadi mereka saling tanya, waktu sholat sudah mulai? Waktu sholat sudah mulai? Lalu mereka gimana ya supaya ada tanda dalam melaksanakan sholat? Faqala ba'duhum, ketika dia diskusi atau musyawarah atau meeting lah bahasa kita, ittakhadhu naqusan misla naqusin nasara. Ada yang ngusulin, gimana kalau kita pakai nakus? Nakus itu trompet, seperti trompetnya orang-orang Nasrani. Terus berpikir, oh ya boleh. Dan sebagian mengatakan balqarnan min slakorni, maaf, nakus itu bel ya, nakus itu bel. Jadi ada lonceng seperti loncengnya Nasrani. Jadi kalau orang-orang Nasrani kalau mengumumkan sholat atau ibadah mereka itu pakai bel. Saya dulu pernah dengar kalau di Mojagung dulu, terus habis itu hilang. Itu kalau mau teng teng itu menandakan ibadahnya orang Nasrani. Kalau pakai trompet kornan itu yang trompet tanduk itu Yahudi, tandanya tot. Kornel Yahud, gimana kalau kita pakai trompet? Lebih keren. Kalau bel kan teng doang. Kalau ini kan ada suaranya. Apalagi bis sekarang modelnya, kalau trompetnya ya telolet, kesenangan anak-anak. Ternyata bukan anak-anak, Pak. Masya Allah, coba Bapak lihat di Bulak Kapal ya, apa itu, Jalan Martono ya. Itu kalau ya Allah, bapak-bapak sempet-sempetnya diambil video ini tuh teloletnya bapak-bapak, bukan anak-anak. Berarti pecinta bis bener ini. Suaranya itu senang mereka. Ya badannya. Masya Allah. Jadi trompet itu digunakan oleh orang-orang Yahudi dalam mengumandangkan waktu ibadah mereka. Nah, setelah itu faqala Umar, awala tab'atsuna rajulan yunadi bis-shalah. Umar bin Khattab bilang. Jadi Umar bin Khattab itu bapak-bapak yang dirahmati Allah, itu banyak ilhamnya yang di-ACC oleh Allah. Makanya disebut rajulun mulham. Umar bin Khattab itu laki-laki yang banyak mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Umar bin Khattab. Bukan wahyu, kalau wahyu sudah berhenti. Wahyu ini sudah berhenti pada zaman Rasulullah SAW. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu ilham namanya. Ilham ini dari Allah dalam hal kebaikan. Umar bin Khattab bilang, gimana kalau kita ngutus seseorang untuk ngomandoi, untuk menandakan waktu salat sudah tiba. Yunadi bis shalah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasulullah langsung bilang, ya Bilal, kum fanadi bis shalah. Wahai Bilal, berdiri dan kumandangkan salat. Artinya kasih tahu para sahabat waktu sholat. Ini hadis yang diriwayatkan dari Nafi' di dalam kitab, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari dari Nafi'. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang kedua menjelaskan, hadis ini dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih qala lamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqus la yadribu bihin nas fil jama' lis salat. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyuruh pakai bel
Nakus ini pakai bel untuk ngasih tahu para sahabat waktu sholat. Jadi awalnya juga bel. Wa fi riwayatin wa huwa karihun limuwafaqati lin-nasara. Sebenarnya Rasulullah enggak suka pakai bel. Karena apa? Sama dengan orang-orang Nasrani. Sebenarnya enggak suka Rasulullah. Tapi ya apa boleh buat untuk sementara kali ya. Wa ana naimun tafa bi wa ana naimun. Enggak taunya tertidur ini Zaid ini ya. Tadi Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi ini tertidur dan bermimpi ada orang yang bawa nakus, bawa bel. Lalu ditanya, faqultu lahu ya Abdullah atabi'an nakus. Wahai laki-laki, ini masih dalam mimpi ya, mimpi Abdullah bin Zaid tadi. Ya Abdullah, kamu bawa itu apakah dijual? Kata laki-laki yang bawa nakus, bawa lonceng tadi, madza tasna bihi? Kamu pakai apa lonceng ini? Jadi penjualnya tadi atau yang bawa lonceng bilang, kamu pakai apa? Kata yang tanya, fakultu nada'u bihi ilas shalah. Saya pakai untuk manggil waktu sholat, untuk nandai waktu sholat sudah masuk. Jadi saya ingin beli nakus tersebut atau lonceng tersebut, saya buat nandai waktu sholat sudah tiba. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata orang yang jual nakus tadi? Afala adulluka ala ma huwa khairan min dzalik? Maukah kamu saya kasih tahu yang lebih bagus dari itu? Bukan pakai lonceng, tapi pakai cara yang satu ini. Apa itu? Dikatakan qultu bala qala, ya mau saya. Allahu akbar, Allahu akbar. Seperti adzan yang kita baca tiap hari atau kita dengar tiap hari. Itu adalah langsung dari mimpinya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Dan mimpi ini di-ACC oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pastinya yang bawa nakus dalam mimpinya adalah malaikat. Malaikat itu bisa hadir di dalam mimpi, bisa juga hadir di alam nyata. Walaupun termasuk makhluk yang gaib. Di dalam alam nyata banyak kejadian, baik itu zaman dulu maupun zaman sekarang. Pura-pura jadi orang yang ingatkan hadis yang di dalam hadis, ada orang yang miskin lalu minta kepada Allah diberikan kambing-kambingnya banyak. Ini hadis sahih nih. Kambingnya banyak, malah sibuk dengan kambing. Dimintai zakat ya, apa katanya? Ini hasil jerih payah saya sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya enggak mau ngeluarin zakat. Kata yang minta zakat tadi, kamu akan kembali dengan seperti semula. Enggak taunya dia adalah malaikat, pura-pura jadi manusia. Bisa terjadi juga di alam atau di zaman sekarang. Malaikat pura-pura jadi manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahwa lafadznya itu adalah Allahu akbar, Allahu akbar seperti adzan lah. 4 kali Allahu akbarnya. Allahu akbar, Allahu akbar, udah 2. Allahu akbar, Allahu akbar. Terus asyhadu an la ilaha illallah, 2 berarti 6. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 2 berarti 8. Habis itu hayya 'alas shalah 10, hayya 'alal falah 12, kan 2 kali. Terus Allahu akbar, Allahu akbar
2 kali. Terus la ilaha illallah. Jadi 15 kalimat. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Habis itu la ilaha illallah 15. Beda dengan iqamah. Nanti saya jelaskan kaifiyah, dan itu boleh dilakukan. Nanti kalau ada adzan yang beda, ya jangan aneh, tapi jangan di Indonesia, di luar negeri mungkin ya. Itu ada hadisnya. Nanti saya jelaskan. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadisnya. Setelah bangun bapak ini atau Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi bangun dari mimpinya, cepat-cepat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya bermimpi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu kata Rasulullah, betul, kamu mimpinya adalah mimpi yang benar. Terus habis itu minta Bilal, ya Bilal, kum falyu'adzin bihi fa innahu anda sautan minka. Hendaklah yang membuat atau yang mengucapkan, melantunkan adzan adalah Bilal, karena Bilal suaranya itu lebih panjang dan lebih merdu. Jadi kalau adzan itu cari yang bagus. Walaupun pahalanya kita tahu, sama-sama tahu, tapi jangan berebut. Dipersilahkan yang suaranya bagus, yang dikira bagus. Siapa yang bagus ya? Kecuali kalau yang bagus tadi nggak hadir. Kalau nggak hadir ya silakan. Yang bagus nggak hadir, nanti aja nunggu. Nggak adzan jadinya. Ya seadanya, siapa yang hadir di situ. Kalau yang hadir itu ada yang lebih bagus, dipersilakan yang lebih bagus. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walladzi ba'atsaka bil haqq laqad ra'aitu misral ladzi ra'a. Kata Umar setelah mendengar itu, demi zat yang telah mengutusmu ya Rasulullah, bahwa saya juga semalam bermimpi seperti itu. Jadi Umar juga bermimpi seperti itu. Siapa yang memberi mimpi kalau bukan Allah, yaitu yang pura-pura tadi, malaikat pura-pura jadi bawa lonceng. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kaifiyahnya, tata caranya. Tadi sebab-sebab disyariatkan adzan, jelas ya, pada waktu itu para sahabat kalau melakukan sholat bingung, udah mulai belum. Orang kadang ada adzan aja, gimana Pak? Ada adzan aja kadang, lah sudah waktunya sholat lah. Padahal adzan kenceng, apalagi nggak ada adzan, tambah bingung. Nah para sahabat dulu gitu, nggak ada adzan, bingung sudah waktunya sholat atau belum ya. Saling tanya menanya kepada rekan-rekannya. Tapi setelah ada adzan, jelas ada tanda masuk waktu sholat. Makanya hendaklah seperti kita nunggu berbuka, Pak. Waktu sholat itu seperti kita nunggu berbuka. Kurang 10 menit ditungguin. Ya 10 menit lama juga ya. 5 menit. Kalau dulu kita kecil, saya kecil ya 1 jam. Pokoknya habis asar itu udah seneng. Tapi nunggu sampai jam 5 nunggu kurang setengah jam. Udah perasaan seneng. Hendaklah nunggu sholat seperti itu. Jangan sampai sholat buat beban. Ya adzan lagi baru adzan. Ini beban berarti. Sholat dianggap sebagai beban. Wah bahaya ini. Padahal sholat itu penenang hati.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal, "Ya Bilal, arikhna bis salah, arikhni bis salah." Wahai Bilal, jadikanlah saya itu hatinya senang ketika sholat. Masya Allah, ini Rasulullah bilang, "Ya Bilal, arikhna bis salah." Jadikanlah kami ini senang karena melaksanakan sholat. Nah, kalau ada orang yang dengar adzan malah jadi sumpek, ya adzan lagi, adzan lagi, adzan lagi. Nah, ini perlu dicurigai keimanannya. Imannya tipis berarti. Ada adzan malah ngeluh, nggak bersyukur. Alhamdulillah bisa ibadah, alhamdulillah bisa sholat. Seharusnya seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Umar itu mengasesi terkait tentang mimpinya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Artinya Umar bermimpi, Abdullah juga bermimpi di waktu yang sama. Ini jarang, Pak, kecuali momen yang tepat. Kaifiyatuhu, tata cara adzan. Ya, pertama seperti adzan yang kita dengar. 4 takbir tadi ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4. Terus 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, terus 2, 1. Nah, ada lagi, ini yang saya katakan, tasniyatut takbir ma'a tarji'is syahadataini fayakunu adaduhu kalimati sab'asar. Allahu Akbarnya cuma 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu asyhadu an la ilaha illallah, 4. Syahadatnya 4. Terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 4. Berarti berapa? Udah 10 kan? 2 takbir. Syahadat 4. Terus syahadat 4, 10. Terus habis itu hayya 'alas shalah 2, hayya 'alal falah 2. Terus habis itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu la ilaha illallah. Berapa? 17. Jadi justru yang syahadatnya itu lebih banyak, 4 tarbiyah dari kata arba'ah. Jadi 2, kalau ada adzan seperti itu ya memang ada riwayatnya. Ya'ud fayaqul asyhadu an la ilaha illallah. Terus jadi ada 2 model, Pak, ya. Dan ini bisa ditemukan kalau dulu itu di Madinah, justru situ model itu. Tapi sekarang di Madinah juga sama di Indonesia, yaitu takbir 4, syahadatnya 2, terus syahadat untuk Allah, syahadat untuk Rasul itu 2. Baik, at-taswib. Taswib itu apa? Wa yusra'u lil muadzin at-taswib wa huwa ayyakula fi adani subh hayya 'alas salatu khairum minan naum. Itu 2 kali kalau waktu adzan subuh. Itu disunnahkan, tidak ya, sekali lagi disyariatkan. Qala Abu Makhdurah, ya Rasulullah, 'allimni sunnatal adzan. Fa'allamahu wa qala fa in kana salatu subh qultu as-salatu khairum minan naum. Ajarin, Abu Makhdurah bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarin saya tentang sunnah-sunnah adzan. Kata Abdullah tadi, kata siapa? Abu Makhdurah tanya kepada Rasulullah, lalu Rasulullah menjawab. Di antaranya ketika adzan subuh, ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. Dan hukumnya itu sunnah. Kalau ada adzan subuh nggak pakai itu karena lupa, nggak usah diulangi lagi. Ya, cukup, udah. Tapi jangan disengaja.
Ingat tapi nggak usah pakai as-sholatu khairum minan naum. Nah, ada juga hadirin yang dirahmati Allah, sholat pas hujan. Bagaimana lafadznya? Jadi ketika hujan itu, tapi ya jangan dilakukan lah. Tapi itu ilmu itu hanya kadang dilakukan, kadang sebaik-sebaik karena takut menimbulkan fitnah. Contoh, ketika hujan boleh adanya dirubah, sallu fi buyutikum, sholatlah di rumah-rumah kalian. Tapi ini sekali lagi sebagai ilmu, jangan dipraktekkan. Kalau dipraktekkan bikin gaduh, bikin ini sebagai ilmu. Kalau nanti dipraktekkan bikin gaduh, nggak usah. Kok jadi gini? Ya biar tahulah, cukup ditaklim aja. Kalau ada seperti itu boleh, nggak kagetan lah istilahnya. Kalau ada masjid lain seperti itu pas hujan, ya emang ada riwayatnya. Seperti adzan 2 kali. Adzan 2 kali itu sunnah. Adzan pertama lebih awal 1 jam sebelumnya. Ada ini di Zamrud itu saya sering dengar jam 3:30 kan maghrib, subuh jam 4:30 lebih. 3:30 sudah adzan. Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan disuruh qiyamul lail, disuruh tahajud, dan itu sunnah. Kalau dimulai silahkan, itu nggak apa-apa kalau ada 2 adzan. Tapi jamaah warga harus tahu bahwa ini 3:30 sudah adzan. Siapa yang adzan ini? Oh, pasti bapak itu. Oh, dia lagi ngigo. Orang adzan disalahin. Jadi disiarkan dulu, ditaklimatkan, diumumkan, disosialisasikan agar warga tahu, agar jamaah tahu kalau kita mulai malam ini pakai adzan pertama 3:30. Setelah adzan dah berhenti, habis itu adzan subuh untuk ngasih tahu waktu subuh. Kalau adzan yang pertama tadi hukumnya sekali lagi sunnah, ya. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi at-tasbih itu artinya mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Baik, sekarang kaifiyatul iqamah. Tadi adzan, sekarang tata cara iqamah. Awalan tarbi'ut takbir al-awwal ma'a tasniyati jami'i kalimati ma'ada al-kalimatil akhirah li hadis Abu Mahdhurah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahul iqamah 17 kalimah. Jadi gini pertama adanya. Oh, iqamahnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kayak adzan. Tapi ditambah hayya 'ala qad qamatis salat 2 kali, berarti 17. Kalau ada seperti itu ada riwayatnya. Kalau ada yang iqamah seperti itu ada riwayatnya. Jadi saya ulangi lagi, tarbi'ut takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi total adalah 17 kalimat. Asyhadu alla sampai akhir Allahu akbar rawahul khamsah wa sahhahahu Tirmidzi. Hadis tersebut diriwayatkan banyak perawi. Yang kedua tasniyatut takbir al-awwal wal akhir faqad qamatis shalah wa ifradus sa'ir kalimati. Yang kedua seperti yang kita lakukan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu. Terus yang ketiga, iqamat yang ketiga, hadhil kafiyah kasabiqatiha ma ada kalimat qad qamatis fi'la tusanna bal tuqalu marratan wahidah. Yang ketiga itu seperti yang kedua tadi, tapi qad qamatis sholahnya cuma satu. Contoh seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Biasanya kan dua kali ya Pak ya. Ini satu kali. Qad qamatis shalah cukup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi iqamah ada 3 model, adzan ada 2 model. Iqamah yang pertama yaitu takbir 4 lalu seperti adzan ditambah qad qamatis shalah. Jadi seperti adzan kita ditambah qad qamatis shalah. Berarti 17. Yang kedua seperti yang kita lakukan. Yang ketiga, qad qamatis sholahnya cuma satu seperti hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu tata cara atau kaifiyah adzan ada 3 model. Sekarang az-zikr indal adzan. Zikir ketika adzan, Pak. Ini penting. Yustahabbu liman yastami'al muadzin. Nah, ini yang di sini siapa Pak? Siapa biasanya? Kemana? Ya, itu yang biasanya suaranya kenceng. Ya. Pantok ya? Biasanya rajin. Pak Suprapto ya, yang tertawa biasanya, yang kurus. Pak Suprapto, kemana? Sehat? Sehat ya, humoris orangnya katanya. Iya, semoga sehat semuanya ya. Ya, Masya Allah. Kita semakin hari semakin tua. Yang dulunya gagah udah ya, yang dulunya wajahnya berseri-seri mulai berkeriput. Menunjukkan bahwa kita semakin hari semakin tua. Itu nggak bisa dibohongi udah. Ada orang yang di model-model tetap aja kelihatannya beda. Pengen kelihatan muda, rambutnya disemir hitam. Habis itu pengen apa? Giginya ditambal biar kelihatan utuh. Padahal ada yang ngompong. Terus apa lagi? Hitam, rambut bisa dihitamin. Ini wajah bisa dikencengin, ditarik sini. Jadi kelihatan kenceng. Tapi juga masih ada kelihatan. Ketika jalan sudah beda. Agak orang tua sama orang muda kan beda. Nah itu sudah nggak bisa dibohongin kalau sudah jalan itu sudah kelihatan tuanya. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan dalam umur kita. Yang sakit diberikan kesembuhan, yang sehat diberikan semangat dalam ibadahnya, dalam menuntut ilmu. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaqulu misla ma yaqul adz-dzikr indal adzan. Jadi orang yang dengar adzan itu hendaklah ngucapin juga. Yaqulu misla ma yaqulul muadzin illa fi hay'alataini. Seorang yang dengar adzan itu ngucapin seperti yang diucapkan oleh yang muadzin atau yang adzan. Ketika muadzin bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita cukup, jangan kenceng-kenceng juga. Nyaingin adzan. Yang muadzin kenceng dia kenceng juga. Enggak boleh. Cukup diteruskan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus asyhadu an la
ilaha illallah. Kita yang dengar asyhadu an la ilaha illallah. Baru hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Baru kita la haula wala quwata illa billah. Kita diajak oleh orang yang salat. Mari kita melaksanakan salat. Jawaban kita la haula wala quwata illa billah. Itu jawaban sandaran tauhid. Luar biasa. La haula wala quwata. Tidak ada daya dan upaya kekuatan bagi kita kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi sampai sholat pun kalau nggak ditolong oleh Allah nggak bisa, Pak. Sholat itu ibadah, tapi kalau nggak ditolong oleh Allah nggak bisa. Sholat jamaah itu kalau nggak ditolong oleh Allah nggak bisa. Maka hadir kita di sini itu karena pertolongan Allah. Sholat subuh kita bisa berjamaah karena pertolongan Allah. Jadi kita sandarkan kepada Allah. Lebih enak, lebih ayem, lebih tenang. Ya, apapun yang kita lakukan itu nikmat dari Allah. Dan dengan pertolongan Allah maka kita ini lembah, nggak ada apa-apanya. Ketika kita sudah seperti itu, insya Allah ikhlas kita akan raih, karena kita sandarkan pada Allah. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Jika kalian mendengar suara adzan maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzinnya. Wa an Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Umar bin Khattab semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al muadzin Allahu akbar Allahu akbar faqala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar. Jadi ditirukan sampai akhir. Terus disebutkan di situ maqala la ilaha illallah, kemudian yang dengar la ilaha illallah min qalbihi. Ini disebutkan min qalbihi, dari hatinya. Boleh dilafadzkan tapi jangan kenceng-kenceng. Dakhalal jannah, masuk surga. Jadi orang yang ngucapin nirukan seperti suara muadzin itu dakhalal jannah, masuk surga. Wa qala an-Nawawi, Imam An-Nawawi mengatakan ustuhibba lil mutabi ayyakula mislan muadzin fi ghairil hayy alaitaini fayadullu ala ridahu bihi wa muwafaqati ala dzalik amal hayy alah fadu'a'u ila shalah. Ya. Jadi Imam An-Nawawi mengatakan juga seperti itu, kita disuruh mengucapkan seperti ucapannya muadzin kecuali hayya alataini, hayya ala salah, hayya alal falah, diucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kanzun min kunuzil jannah, itu termasuk simpanan surga nanti. Jadi bapak ngucapin seperti suara muadzin itu langsung dicatat oleh Allah sebagai pahala. Kenapa? Karena termasuk kalimatul dzikr. Allahu akbar disebut takbir. Asyhadu an la ilaha illallah syahadat. Terus hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu juga kalimat thayyibah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Habis itu setelah kita ngucapin apa yang setelah diucapkan muadzin, habis adzan, jangan lupa habis adzan, jangan langsung habis adzan sholat sunnah, doa dulu. Habis adzan doa dulu, ini sunnahnya, ini disyariatkan. Kan habis adzan la ilaha illallah, terus habis itu doa. Ayu salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam akbal adhan bi ikhdas sighah al-waridah thumma yas'alullaha lahul wasilah. Jadi salawat kepada Nabi kemudian minta apa? Wasilah. Qala lima rawahu Abdullah ibnu Amr, diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, bukan Umar. Tadi Abdullah bin Umar, ini ada Abdullah bin Amr, sahabat juga.
annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran thumma sallallahu alwasilah wa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana wa huwa. Masyaallah. Jadi kalau habis adzan itu salawat dan minta wasilah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah was salatil ati Muhammadanil wasilah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ini salawat. Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah was salatil qa'imah ati, datangkanlah Muhammad kepada Nabi Muhammad al wasilata wal fadilah, sebagai wasilah dan keutamaan. Ini doa. Salawat itu ya doa. Jadi salawat tidak hanya Allahumma shalli ala Muhammad, tapi banyak ragamnya. Baik, itu untuk doa atau salawat setelah doa. Faman sa'alallaha lil wasilah halat lahu syafa'ati. Masya Allah. Faman sa'alallaha li al-wasilah, barang siapa yang minta kepada Allah wasilah untukku, kata Rasulullah, maka halat lahu syafa'ati, halal bagi yang ngucapin tadi syafaati, syafaatku nanti di hari akhir. Jadi kalau banyak orang atau orang yang banyak ngucapin doa salawat juga, itu orang tersebut diberikan syafaat. Halat lahu syafaati, syafaatku itu boleh dan bahkan halal untuknya. Rawahu Muslim an Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khina yasma'u nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Ini Pak, ada hadisnya Pak. Ya, hadis dari Jabir. Rabb hadhihi tamassalatil qaimati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Orang yang mengucapkan tersebut ketika habis adzan, maka halal orang tersebut mendapatkan syafaatku. Ad-du'a ba'dal adzan. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Mangga. Baik. Innaka la tukhliful mi'at, itu sebenarnya di dalam Al-Qur'an ada. Innallaha la yukhliful mi'at. Sesungguhnya Allah tidak menyelisihi janjinya, tidak akan. Lalu kita ucapkan innaka, sesungguhnya engkau ya Allah la tukhliful mi'at, tidak menyelisihi janji engkau yang telah engkau tetapkan. Artinya untuk memperkuat bahwa orang yang mengucapkan doa tersebut itu pasti nanti dapat syafaat dari Rasulullah. Makanya Pak, jangan hanya adzan saja ya, tapi habis adzan doa. Jangan adzan saja, maksudnya habis adzan udah sholat, doa seperti tadi, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah, ditambah boleh, wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Cukup dari Muhammadanil ladzi wa'ata juga boleh, ditambah juga boleh, karena ada dua-duanya di dalam hadis dan Al-Qur'an. Baik,
Ada pertanyaan lagi? Ya, betul. Nah, apakah yang adzan itu berwudu lebih baiknya? Kadang terjadi gini, karena tergesa-gesa kesiangan, yang lain sudah mau habis adzan, terus belum adzan sini, dia tergesa-gesa adzan langsung. Bolehkah? Boleh, tapi diutamakan apa? Wudu. Karena menyebut kalimat-kalimat Allah lebih utama berwudu. Tapi itu pun nggak wajib. Kalau contoh, kamu belum berwudu, nggak sah adzan kamu, enggak, tetap sah, tapi kurang afdol. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kajian pada pagi hari ini kita tutup. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat, khususnya buat kita dan umumnya buat yang lainnya, yaitu tentang wudu, tentang adzan. Semoga menjadikan pencerahan buat kita bahwa adzan itu tidak hanya satu model saja, tapi ada yang dua. Iqamah, bahkan iqamah itu ada yang tiga. Saya pernah di salah satu tempat adzan iqamahnya itu beda, dan itu sah-sah saja dari riwayatnya. Baik, mari kita tutup dengan istighfar dan berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al mu'minin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.